Kisah kita dimulai di sebuah rumah sakit, seorang pria berambut abu-abu terbaring di tempat tidur menerima infus dengan putrinya di sisinya. Dan dia memberitahunya bahwa sudah terlambat baginya untuk mencoba menjadi anak yang baik untuknya wanita muda berambut pendek itu. Memikirkan hal ini karena sejak awal pria itu tidak pernah memperlakukannya seperti anak perempuan, tetapi dia mendoakan yang terbaik untuk operasi ayahnya. Pria itu tanpa melihat putrinya berkata bahwa jika dia meninggal dia tidak boleh berani datang ke pemakamannya. Dia kemudian pergi dengan termenung karena hanya dialah yang terganggu oleh kurangnya kasih sayang di antara mereka. Tetapi tetap memastikan kepada ayahnya bahwa dia tidak akan menghadiri pemakamannya jika itu terjadi. Wanita itu kemudian pergi dengan sedih karena situasi itu, karena bahkan di ranjang kematiannya ayahnya menolak menatap matanya. Dan memperlakukannya dengan baik, dia ingin tahu alasan kebencian ayahnya terhadapnya tetapi tidak pernah tahu di koridor di luar ruangan. Seorang wanita berambut coklat menampar seorang pria yang sedikit lebih tinggi darinya mempertanyakan keberaniannya. Putri pria itu kemudian melihat adegan itu dengan kaget. Dan pria yang sangat tampan itu pun meminta maaf kepada wanita itu. Pria tampan itu menjelaskan kepada wanita itu bahwa Eun-hye sedang berbicara dengan seseorang dan akan memakan waktu beberapa menit. Putri pria itu yang sedang mendekat terkejut saat menyadari bahwa dia mengenal pria tampan itu memanggil namanya dalam benaknya. Dojin. Dia kemudian menghadapi wanita yang telah menampar Dojin dengan kemarahan yang terlihat. Membuat pria tampan itu tertegun dan memegang tangannya menariknya sedikit menjauh dari wanita itu. Wanita berambut coklat pendek itu menatap putri pria itu dengan jijik, sambil menyilangkan tangan dan bertanya, apa yang dia pikir sedang dia lakukan di sana. Wanita yang terlihat lebih tua dari putri pria itu mendekatinya, dan menyuruhnya pergi dengan bajingan itu merujuk pada Dojin, dan menabrak bahu gadis itu. Gadis itu kemudian mencengkeram lengan wanita yang lebih tua dengan marah, dan menuntut permintaan maaf kepada Dojin. Suaminya karena menurutnya dia tidak melakukan apapun yang pantas menerima penghinaan itu. Wanita yang lebih tua itu kemudian menarik kembali lengannya. Menatap gadis yang terlihat seperti boneka porselen itu dengan mengejek mengatakan bahwa dia ambisius. Dan tentu saja lupa sopan santunnya. Gadis itu kemudian mencoba mengejar wanita yang lebih tua itu, tetapi ditahan oleh suaminya yang mencoba menenangkannya. Kita kemudian mengetahui bahwa Eun-hye adalah istri boneka porselen dari Dojin. Eun-hye kemudian mempertanyakan tentang keluarganya yang dulu ingin dia pertahankan. Tetapi mereka hanya menyakiti pria yang dicintainya, pria tampan itu, dan mencoba menenangkan istrinya yang terlihat gugup. Bertanya bagaimana percakapannya dengan ayahnya dia, kemudian menatapnya, dan bertanya bagaimana dia tahu dia akan ada di sana. Karena dia belum memberitahunya, dan Dojin kemudian menyombongkan instingnya yang bagus boneka porselen itu, kemudian bertanya pada Dojin bagaimana keadaan pipinya. Karena terlihat jelas memerah dan dia bilang tidak terlalu sakit, dalam momen romantis Eun-hye memberitahu Dojin bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Dan berkata pada dirinya sendiri dalam benaknya bahwa hanya dialah yang dia butuhkan di malam hari di rumah indah milik Eun-hye dan Dojin. Diterangi oleh dua tiang lampu jalan di luar, pasangan itu berbaring di tempat tidur dengan Dojin membaca buku dan Eun-hye memeluk lengannya. Eun-hye menatap Dojin dengan sedih dan meminta maaf padanya karena telah dihina karenanya. Dojin yang terlihat kesal berkata bahwa wanita yang lebih tua itu salah, dan itu bukan kesalahannya jadi tidak perlu meminta maaf. Kemudian Eun-hye duduk menghadap pria tampan itu dan berkata bahwa dia seharusnya tidak menerima apa yang dikatakan ibu tirinya. Dengan begitu santainya, karena dia hanya menghinanya seperti itu, karena tidak ada hal buruk yang bisa dia katakan tentangnya, dia lanjut menyatakan bahwa tidak ada pria di dunia yang lebih sempurna darinya, dan bahwa ibu tirinya tidak tahu apa yang dia bicarakan tapi kemudian terdiam tersipu malu dengan ciuman yang Dojin berikan di pipinya. Dojin kemudian menatap matanya dan berkata bahwa dia tidak peduli apa kata orang lain, dia hanya ingin menjadi suami yang sempurna untuknya. Dia memegang wajahnya mendekat ke wajahnya membuat mata Eun-hye berbinar. Saat menatapnya dia kemudian melihat betapa sempurnanya suaminya. Dan melompat ke dalam pelukannya menciumnya, tetapi di tengah ciuman Dojin sedikit menjauh dari Eun-hye. Dan menyuruhnya untuk tenang membuatnya bingung. Dojin kemudian dengan malu menutupi wajahnya sedikit dan berkata, ini kan waktunya datang bulan untuk Eun-hye. Dia menatapnya dengan tatapan menggoda dan menyuruhnya untuk tidak membuatnya bergairah seperti itu. Eun-hye memberi kita kepastian tentang waktu yang dia bicarakan naik ke atas tubuhnya dan berkata bahwa mereka bisa mencari cara. Membuatnya benar-benar salah tingkah di hari lain saat Eun-hye sedang menyiapkan makan malam romantis. Kita mengetahui bahwa dia sedang mencoba untuk hamil tapi sepertinya tidak seharusnya karena mereka berdua terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Namun mereka harus meluangkan satu hari untuk pergi ke rumah sakit minggu depan. Eun-hye menggunakan mawar untuk membuat bentuk hati di tempat tidur, berbaring di sebelahnya, dan menunggu Dojin sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa mereka harus menikmati akhir pekan ini. Dojin memiliki sebuah villa jauh di dalam hutan. Memperjelas bahwa selain tampan pria itu juga kaya tenggelam dalam pikirannya. Eun-hye berpikir bahwa di sana, mereka tidak punya tetangga yang perlu dikhawatirkan jika mereka begadang semalaman di villa ini. Mereka melewati malam pertama mereka bersama. Ini adalah tempat persembunyian kecil mereka yang sebenarnya tidak kecil sama sekali. Eun-hye kemudian meninggalkan ruangan.
Memeriksa waktu dan menyadari dia telah menyiapkan segalanya lebih awal dari yang diperkirakan, dia kemudian mengirim pesan ke Dojin. Menyarankan mereka menghabiskan akhir pekan di villa. Setelah mengirim pesan, Eun Haye melihat sebuah celah di dinding. Yang membuatnya penasaran, dia kemudian mendekat untuk melihat dan sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya itu sebenarnya adalah sebuah pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah di rumah yang tidak dia ketahui keberadaannya. Dia kemudian menuruni tangga dalam kegelapan. Melihat sebuah pintu di depan, dia meneranginya dengan senter ponselnya, membuka pintu besi itu saat dia masuk. Dia tidak sengaja menyenggol sesuatu, dan tidak menyadarinya saat melewati pintu besi dia berhadapan dengan pintu kayu sedikit lebih jauh di depan. Saat membukanya, dia menemukan sebuah ruangan kecil dengan cahaya merah dan bertanya-tanya, tempat macam apa ini? Eun Haye mengira itu hanyalah gudang. Tapi dinding yang dipenuhi berbagai catatan membuatnya berpikir sebaliknya. Di sebelahnya ada sebuah laptop dan dia bergerak ke arahnya. Menyalakannya, dia menemukan sebuah video seorang pria yang diikat dan duduk di kursi. Tanpa ketakutan, dia memutar video itu. Melihat seorang pria mengumpat pada seseorang di luar layar, mengatakan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan dan bahwa In Kyu Kim lah yang membunuh semua orang. Pria itu juga mengatakan bahwa In Kyu tahu siapa yang harus disalahkan dan bahwa dia akan datang berlari jika tahu siapa di balik kamera. Pria itu sedikit memutar lehernya, memperlihatkan tato ular. Eun Haye tampak kaget melihat tato itu. Menandakan dia mungkin mengenalinya dari suatu tempat. Sebuah suara berbeda muncul di video bertanya mengapa In Kyu Kim akan mengejarnya. Pria itu kemudian menatap pertanyaan itu dengan mengejek dan berkata bahwa In Kyu ingin membalas dendam untuk seseorang. Membutakan salah satu matanya, pria itu yang masih ketakutan berkata akan membantu orang di balik kamera dan akan membunuh si bodoh itu untuknya. Pria itu kemudian berkata lagi bahwa dia akan membantu, tetapi orang di belakang kamera membakar tempat itu, tidak memberinya kesempatan untuk memohon. Eun Hee berkeringat dingin bertanya-tanya video macam apa ini karena sepertinya pria itu benar-benar terbakar sampai mati. Dia kemudian menjadi ketakutan dengan apa yang dilihatnya, tampak gugup dan gemetar. Melalui api dia bisa melihat siluet seorang pria yang berkata seharusnya dia tidak menyiramkan bensin pada pria itu, tetapi tidak terlihat menyesal. Eun Hee masih ketakutan. Dia mengenali suara dan pria yang mengatakan kalau pria itu mati terlalu cepat karena bensin. Eun Hee sedang duduk di meja bersama Dojin dengan tatapan sedih ketika Dojin menyarankan mereka berlibur ke Pulau Jeju. Dia kemudian bertanya tentang rumah sakit. Dojin lalu mengambil sepotong daging dengan sumpit dan berkata dia sudah menemukan seseorang untuk menggantikannya di tempat kerja. Dia lalu menatapnya dengan ekspresi imut dan berkata akan menyenangkan jika mereka menghabiskan akhir pekan bersama. Eun Hee merasa tegang. Dan sambil menghindari kontak mata dengan si pembunuh tampan, dia menyetujui perjalanan ke pulau itu. Dojin terlihat sedikit terkejut pada istrinya. Mungkin karena istrinya bersikap sedikit dingin padanya. Dia kemudian berkata kalau istrinya terlihat aneh dan bertanya apa dia tidak lapar. Tanpa berkata apa-apa, dia menyesap minumannya tanpa melakukan kontak mata. Tepat setelah menyesap minumannya, masih menghindari kontak mata dengan Dojin, dia memberitahunya tentang kunjungannya ke ruang bawah tanah. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya apakah suaminya tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Dojin terlihat sedikit terkejut dengan apa yang dikatakannya tetapi tetap diam dengan mulut sedikit terbuka. Eun Hee mencengkeram gagang cangkirnya lebih erat dan mulai gemetar, mungkin mengalami serangan kecemasan. Dia mulai kesulitan bernapas dan sedikit berkeringat karena gugup. Pria tampan itu kemudian tersenyum menawan dan berkata, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lagi pula istrinya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian matanya mulai berkaca-kaca. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dia kemudian membenturkan kepalanya sendiri ke meja, mungkin dalam upaya yang gagal untuk menenangkan diri. Saat dia mengangkat wajahnya, mulutnya berdarah dan akhirnya menodai tangannya. Dojin kemudian berdiri dan bertanya apakah istrinya berharap dia akan menyangkal perbuatannya setelah melihatnya. Tidak ada alasan baginya untuk menyangkal. Pria tampan itu kemudian menatap Eun Hee dengan wajah yang anehnya menarik dan berkata bahwa jika saja dia terus tidak tahu apa-apa, dia akan bahagia seumur hidupnya. Dia kemudian mengusapkan ibu jarinya ke mulut istrinya untuk membersihkan darahnya, tetapi malah membuatnya semakin menyebar, mencampurkan darah dengan air mata ketakutan Eun Hee. Tiba-tiba Eun Hee terbangun sambil memegang ponselnya. Sendirian di tempat tidurnya, dia bangkit tampak gugup memikirkan mimpi buruk mengerikan yang baru saja dialaminya. Dia menyalakan ponselnya untuk melihat apakah ada pesan dari suaminya karena sepertinya suaminya belum pulang. Saat itulah dia sadar bahwa dia tidak mengirim pesan yang menyuruhnya pergi ke rumah liburan. Namun Dojin sudah ada di rumah itu. Di ruang bawah tanah sambil menatap layar komputer, dia sedang meneliti para korban pembunuh Gunung Mall. Sebuah foto korban terakhir, si pembunuh, muncul lokasi tempat kejadian perkara dan lain-lain. Dojin bermain-main dengan kelopak mawar, yang mungkin dia ambil dari tempat tidur saat tiba. Berita mengatakan bahwa 4 pria yang hilang ditemukan, terkubur di Gunung Mall. Salah satu dari pria-pria ini adalah yang ada di video yang ditonton Eun Hee sebelumnya. Si pembunuh tampan itu marah.
Merobek kelopak mawar yang sedang dimainkannya dan menatap layar komputer, lalu kita tahu bahwa dia sebenarnya sedang melihat riwayat pencarian Eun-hee karena tampaknya dia punya akses ke ponselnya. Dengan gemetar Eun-hee melanjutkan membaca berita tanpa membayangkan sedikit pun bahwa pria tampan itu punya akses ke ponselnya dia, lalu panik teringat video itu. Saat dia sadar bahwa itu benar-benar nyata dan kekasihnya membunuh pria itu, tapi kemudian dia teringat padanya, yang mengatakan ingin menjadi suami yang baik untuknya dan berpikir bahwa dia tidak bisa berasumsi seperti itu hanya karena sebuah video. Dia lalu teringat mimpi buruknya dan yakin pria itu akan memberitahunya kebenaran jika dia bertanya. Bagaimanapun juga mimpi buruk tidak terjadi di kehidupan nyata. Dengan gugup dia menutup mulutnya berpikir bahwa kekasihnya tidak akan pernah membunuh seseorang. Dengan wajah konyolnya itu, jadi dia meneleponnya di ruang bawah tanah kita melihat panggilan yang dia buat melalui komputer. Tapi pria tampan itu sepertinya sudah tidak di sana lagi. Dengan ketakutan dia berpikir kenapa panggilannya tidak dijawab sementara teleponnya beralih ke pesan suara. Dia lalu menelepon sambil memeluk lututnya khawatir karena Dojin belum pernah terlambat seperti ini tanpa memberitahunya. Dia teringat lagi video tentang apa yang dikatakan pria itu sebelum mati tentang pria yang dibutakan Dojin yang ingin balas dendam. Dia lalu mengangkat kepalanya dengan ekspresi ketakutan khawatir jika sesuatu terjadi pada Dojin Eun-hee, kemudian melihat keluar jendela. Menyadari bau aneh yang datang dari luar rumahnya terbakar, dan api mulai menyebar sampai-sampai dia bisa melihatnya. Dari jendela kamarnya dia lalu menutup mulutnya ketakutan dan tampak gemetar. Gadis malang itu lalu berbalik untuk mencari jalan keluar dari rumah agar dia tidak menjadi abu. Saat dia membuka pintu depan, dia sadar bahwa api ada di mana-mana, jadi dia tidak akan bisa keluar. Ketakutan dia ingat bahwa dia harus menelepon layanan darurat secepat mungkin, namun seseorang berkerudung datang dari belakangnya membekap mulut dan hidungnya sambil menodongkan pisau ke lehernya. Dia menatap orang bertopeng itu dengan ketakutan di matanya, ketakutan yang bisa kau rasakan melalui gambar orang itu, lalu menebasnya. Menyemprotkan jus stroberi kemana-mana. Lalu dia jatuh berlutut di tanah terluka dan tercekik. Ketakutan karena tidak bisa bernapas dan kehabisan darah, dia jatuh ke lantai rumah yang terbakar dengan punggung menghadap ke arah api. Sebuah wajah pria terlihat dengan banyak air mata di matanya. Dia curiga siapa orang itu dia, lalu mengumpulkan kekuatan entah dari mana. Dan berhasil meraih celana pria itu, bertanya siapa dia. Pria bertopeng itu menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Melihatnya jatuh ke tanah, mungkin sudah tidak bernapas, Eun-hee terbangun dengan kalungnya yang bersinar. Dan rambutnya jauh lebih panjang. Saat dia melihat sekeliling, dia sadar bahwa dia berada di pemakaman tempat ibunya dimakamkan. Dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia lalu melihat tangannya dan berpikir ini terlalu nyata untuk menjadi sebuah mimpi. Tapi jika ini bukan mimpi, tenggorokannya seharusnya sudah tergorok. Sekarang Eun-hee melihat dirinya sendiri. Menyadari bahwa pakaian dan rambutnya berbeda, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Dia bangkit dari tanah tempatnya berbaring. Dan sebuah tangan memegang lengannya, lalu dia teringat hari yang sedang dia jalani, dan tangan yang memegangnya adalah milik Dojin. Yang bertanya apakah dia baik-baik saja, lalu Hee menatapnya dengan heran karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Yang bertanya apakah dia baik-baik saja, lalu Hee menatapnya dengan heran karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dojin menatapnya dengan tatapan menawan, jelas sekali cinta pada pandangan pertama. Yoon-hee terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke masa lalu begitu saja setelah meninggal? Pria tampan itu memegang pinggangnya dengan satu tangan, dan lengannya dengan tangan yang lain sambil menatapnya. Dia lalu berkata kalau pergelangan kakinya pasti terkilir karena jatuh. Tampak khawatir, Dojin melihat lengan Yoon-hee, bertanya bagaimana dia bisa jatuh, dan apakah dia merasakan sakit di bagian tubuhnya yang lain. Yoon-hee mulai menangis putus asa, tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Dojin pun bingung. Dia bertanya apakah rasanya sakit sekali, dan jika dia bisa menahannya seharusnya tidak terlalu parah. Dia kemudian menyadari kalau gadis itu gemetaran, dan dia pun terdiam. Dia lalu meminta izin meletakkan tangannya di punggung Yoon-hee dan menggendongnya. Yoon-hee terkejut dengan situasi itu karena dia tidak menduganya. Dojin kemudian dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya akan membawanya turun, maksudnya membantunya menuruni tangga. Pria tampan itu menyuruhnya berpegangan erat padanya, agar dia tidak jatuh, dan mereka pun menuruni tangga. Yoon-hee kemudian memeluk suaminya, yang sebenarnya belum menjadi suaminya, karena dia kembali ke masa lalu dan mulai menangis di pelukannya. Dojin duduk di sana di sebuah bangku di sebelah rambu taksi. Dia menjelaskan bahwa rumah sakit terdekat berjarak 1 jam perjalanan dengan mobil, jadi dia hanya akan melakukan pertolongan pertama. Yoon-hee bilang sudah tidak sakit lagi dan akan memanggil taksi. Mendengar itu, Dojin berkata memang tidak akan sakit kalau hanya diam saja sambil tersenyum menawan. Dia mengulurkan tangan padanya dan bertanya apakah dia bisa berdiri. Dia kemudian berdiri sambil berpikir bahwa dulu dan sekarang Dojin selalu sangat baik. Dia tidak sanggup menatap matanya. Yoon-hee berkata dia tetap akan ke rumah sakit dan berterima kasih karena telah menggendongnya. Pria tampan itu menatapnya dengan tatapan memelas, dan duduk di sebelahnya mengatakan akan menunggu taksi bersamanya. Dia memberinya senyuman menawan dan berkata,
Mereka biasanya tidak sering datang ke sini, mungkin maksudnya para sopir taksi. Yunhee menatapnya dengan sedih dan penuh pikiran. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat Yunhee melihat wajah yang sempurna itu. Masih sambil berpikir. Dia berpikir karena dia telah kembali ke masa lalu, dia akan menikahinya lagi dan hidup bahagia. Tapi siapa sebenarnya pria yang telah begitu lama dicintainya ini? Dengan canggung dia bertanya apakah mungkin dia mengenal seorang pria bernama Ju Won-moon, pria yang telah dia bunuh. Dengan bingung, Dojin berkata dia tidak kenal siapapun dengan nama itu dan bertanya seperti apa penampilannya. Dia kemudian menceritakan tentang tato ular di lehernya dan dengan nada nyaris putus asa bertanya apakah itu mengingatkannya pada sesuatu. Dojin sedikit sedih karena harus mengecewakannya, berkata dia tidak kenal siapapun dengan tato seperti itu. Lalu dia dengan antusias dan imut bertanya siapa orang itu dan apakah dia seorang selebriti. Terlihat sedikit sedih, Yunhee bertanya pada dirinya sendiri apakah Dojin benar-benar tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Teringat video itu lagi, dia mengingat kata-kata pria itu tentang seseorang bernama In Kyo Kim, yang telah membunuh semua orang dan ingin membunuh Dojin. Mungkin Dojin diperas, atau punya alasan lain untuk melakukan itu. Dia berpikir suaminya tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan apapun. Dojin kemudian perlahan menggerakkan tangannya ke punggung Yunhee yang membuatnya terkejut dan bertanya padanya. Dia lalu berkata ada laba-laba di punggungnya. Ketakutan dia mencoba melihat ke punggungnya dan memeluk Dojin memohon padanya untuk menyingkirkannya. Masih ketakutan dia berteriak. Bertanya apakah dia berhasil menyingkirkan monster berkaki 8 itu dari tubuhnya dengan tatapan yang agak tegang. Dojin memastikan bahwa dia telah menyingkirkan laba-laba itu darinya setelah menyadari situasinya. Eun-hye menatap Dojin sejenak. Sesaat kemudian dia menjauh sambil meminta maaf dan menutupi wajahnya melihat situasi itu. Dojin mulai tertawa terbahak-bahak membuatnya semakin malu. Dia lalu menyingkirkan tangan wanita itu dari wajahnya agar menatapnya dan memintanya untuk berhenti tertawa. Dojin lalu meminta maaf sambil mencoba berhenti tertawa. Dia menjelaskan bahwa situasinya sangat imut, itulah sebabnya dia tertawa. Wanita itu kemudian menatapnya dan menyadari bahwa, bahkan setelah semuanya dia masih ingin mempercayainya. Malamnya Eun-hye tiba di rumah teringat pada ayahnya, yang menyuruhnya untuk tidak berani menghadiri pemakamannya. Dia melewati sebuah foto orang tuanya sambil berpikir. Dia tidak pernah membayangkan akan kembali ke rumah itu lagi. Eun-hye menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan mulai berpikir bahwa ini adalah hari peringatan kematian ibunya dan saat dia pertama kali bertemu Dojin 9 tahun yang lalu di antara sekian banyak hari lainnya. Kenapa dia kembali pada hari ini? Dengan mata berkaca-kaca dia berharap bisa kembali ke masa lalu. Ke masa saat ibunya masih hidup. Kembali memikirkan kematian ibunya pria yang telah membunuhnya. Mungkin juga orang yang membakar rumah itu dan dia bahkan tidak ragu sebelum menggorok lehernya. Banyak pertanyaan berputar di benak wanita muda itu. Di tengah begitu banyak pertanyaan pada dirinya sendiri, Eun-hye mulai bertanya-tanya apakah Dojin yang telah membunuhnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu, dia tidak akan pernah melakukan itu padanya. Eun-hye mulai menangis di tempat tidurnya. Merindukan suaminya dan menolak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Dia kemudian menenangkan diri dan mendapatkan sebuah ide. Jika dia berada 9 tahun di masa lalu, Jong Won-moon masih hidup. Dari keempat korban, hanya Jong Won yang dibunuh dengan cara yang berbeda. Bahkan jika video itu benar, tidak ada bukti bahwa pria tampan itu membunuh 3 orang lainnya. Memikirkan semua kemungkinan, dia menyimpulkan bahwa pasti ada alasan bagi Dojin untuk membunuh Jong Won dan dia seharusnya bisa menghentikan pembunuhan itu jika dia menghilangkan alasan tersebut. Dia lalu memutuskan untuk membiarkan si pembunuh tampan menjadi tampan saja tanpa embel-embel pembunuhnya. Dojin berdiri di depan sebuah batu nisan, dengan seikat bunga di atasnya. Dia tampak sedih saat mengatakan bahwa putri dari orang yang beristirahat di sana menangis setiap kali melihatnya. Dojin teringat sebuah adegan dari masa kecilnya bersama Eun-hye, di mana dia memberitahunya bahwa ibunya telah meninggal. Eun-hye mulai menangis dan melemparkan boneka beruang yang sedang dipeluknya ke arah Dojin. Dia lalu berpikir bahwa hidup wanita itu akan jauh lebih baik jika tidak pernah bertemu orang sepertinya. Di rumah sakit, Dojin menatap dengan pandangan merendahkan pada wanita di hadapannya dan bertanya apa yang ingin dia katakan. Wanita itu tampak sedikit malu. Sebelum mulai berbicara, dia menatap Dojin dengan malu-malu dan memulai dengan mengatakan kalau dia tahu pria itu tidak tertarik pada suatu hubungan saat ini, tapi dia ingin bertanya sesuatu. Dia kemudian bertanya apakah Dojin mau pergi kencan dengannya. Dan di balik semak-semak, Yunhee bersembunyi mendengarkan semuanya, mungkin sambil berpikir untuk menjadi pembunuh cantik. Yunhee dengan tatapan membunuh di wajahnya terus mendengarkan wanita itu meminta kesempatan dengan calon suaminya. Dan mungkin tidak pernah berpikir akan melihat hal seperti ini. Dia kemudian melirik wanita itu dan menyadari kalau wanita itu sangat cantik. Dojin yang dia amati di tempat kerja itu baik pada semua orang, tidak mungkin dia seorang pembunuh. Pria tampan itu kemudian menatap wanita itu, yang meminta kesempatan dan mengatakan menurutnya itu tidak benar.
dan wanita itu mulai menangis. Membuatnya terkejut setelah mengatakan ini pada wanita itu, dia mulai mencoba menghiburnya sambil meminta maaf. Eunhae kemudian meremukkan batu sodalit yang dipegangnya. Sangat ingin meremukkan leher makhluk yang menggoda prianya itu di rumah. Eunhae mendidih karena marah. Mengingat kejadian tadi, setelah amarahnya yang singkat, Eunhae berhenti untuk berpikir dan menyadari. Dia seharusnya tidak begitu cemburu karena memata-matainya, dan bahwa mengikutinya kemana-mana tidak membuatnya menemukan apapun. Yang belum dia ketahui setelah tinggal bersamanya selama 7 tahun, dia kemudian melihat catatannya dan bertanya-tanya. Apa yang terjadi pada Dojin hingga membuatnya menjadi seorang pembunuh? Sambil melihat kalender, dia menyadari hanya tersisa 5 hari lagi. Dia teringat sesuatu yang akan terjadi pada hari itu dan tetap termenung menatap kalender, tapi lagi pula apa gunanya menghentikan pembunuhan itu? Karena secara teknis hubungan mereka hanyalah sebuah fragmen dari ingatannya, dia kemudian memutuskan bahwa dia tidak bisa menghindari Dojin selamanya. Dan memutuskan untuk mempercayainya dengan tekad bulat. Eunhae merapikan topinya dan berpikir untuk menghadapi ini secara langsung. Di bagian lain kota terlihat sebuah jalan yang ramai. Dojin menatap seseorang dengan pandangan meremehkan. Dan menyuruh orang itu untuk jujur, lalu dengan marah dia berkata pada seorang pria bahwa dia hanya ada di sana mencari hadiah untuk menghindari pergi ke panti asuhan. Pria itu kemudian mengatakan itu tidak benar dan berpikir adalah ide bagus untuk membeli hadiah karena Dojin yang membelikannya. Lalu saat membayar barang yang mereka beli, Dojin memberitahu pria yang tampaknya seumuran itu bahwa dia harus mengunjungi ibunya. Karena dia adalah anak kandungnya, tapi dia bilang ibunya punya banyak anak yang bisa dibanggakan dan dia hanya akan membuang-buang waktunya. Dengan menolak kunjungannya, kasir kemudian bertanya, apakah dia ingin membungkus belanjaannya dan memberitahukan harganya, dan saudara Dojin kemudian memperhatikan seseorang yang memakai masker dan hoodie di luar, dan merasa aneh dia menatap orang yang wajahnya tidak terlihat itu. Orang itu berjalan melewati sebuah bangku tempat 2 wanita sedang duduk dan berbicara dan mencuri tas salah satu dari mereka. Tanpa wanita itu sadari, saudara Dojin kemudian keluar dari toko dan memanggil orang itu yang mengabaikannya. Dia mendekati orang itu dengan sikap percaya diri, menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga yang tangguh dan memegang bahu orang itu. Menyuruhnya untuk menjatuhkan tas itu dan pergi. Pria itu menatap saudara Dojin yang memberitahunya bahwa jika dia menjatuhkan tas itu, dia tidak akan menelepon polisi. Saat dia berbicara, kalimatnya terpotong oleh tindakan pria itu. Pria itu kemudian mengeluarkan pisau lipat dari sakunya dan menikam saudara Dojin. Merasakan tusukan itu, saudara Dojin mundur kesakitan dan marah. Pria itu menusuk lengan saudara Dojin, membuatnya mengumpat dalam amarah dan jatuh ke tanah saat Dojin keluar dari toko. Dia melihat pria itu berlari dan saudaranya tergeletak di tanah. Dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Di tempat lain di kota, kita melihat Eunhae yang sedang menyamar memata-matai pria tampan itu. Dia menyebutkan bahwa pria itu pernah berkata, dia akan bertemu seseorang sebelum kencan mereka. Saat dia mendekati tempat pertemuan, dia pikir itu terlalu awal. Karena mereka seharusnya bertemu hanya pada malam hari. Pencuri yang berlari itu menuju ke lorong tempat dia berada. Keduanya bertabrakan karena si pencuri mungkin tidak menyangka ada orang yang datang dari arah itu. Pencuri itu jatuh ke tanah. Menjatuhkan tas yang telah ia curi. Eunhae menatapnya dengan cemas dan meminta maaf sambil memegangi lengannya sendiri. Di tempat pria itu menabraknya, pria itu mulai bangkit, dan pada titik ini Eunhae belum menyadari bahwa dia adalah seorang pencuri, dan bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia terkejut ketika menyadari apa yang jatuh bersamanya adalah tas seorang wanita. Dia dengan cepat menyambar tas itu beserta si pria, sementara 2 orang yang lewat berhenti untuk melihat kejadian itu. Pencuri itu menoleh ke belakang bingung dengan keberanian wanita itu. Dia menatapnya tajam dan menyuruhnya menunggu. Akhirnya menyadari bahwa bajingan itu adalah seorang pencuri. Pria itu kemudian menendang dan menyenggol bahunya dengan keras untuk membuatnya melepaskan tas itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dan mengejutkan orang-orang yang melihat seseorang yang bersama seorang gadis berteriak memperingatkan tentang pencuri itu sebelum dia kabur lagi. Pencuri itu kemudian terkejut melihat pria lain datang ke arahnya dari arah larinya, dan kita menyadari bahwa pria ini adalah seorang pembunuh bayaran yang tampan. Dojin kemudian dengan percaya diri menerjang pria itu ke tanah menindih dan mencengkeram lehernya. Dia menatap pria itu dengan tatapan membunuh. Dia terengah-engah mungkin karena berlari dan menggunakan tangannya yang lain untuk memukul wajah pencuri itu tanpa pikir panjang saat menerima pukulan itu. Pencuri itu meraih pisau lipat di sakunya dengan niat menusuk Dojin. Eunhae menyadari apa yang sedang diraihnya. Melihat pemandangan itu dengan kaget, tanpa berpikir 2 kali dia melompat ke arah tangan pencuri itu untuk mencoba menyelamatkan Dojin. Namun melihat Dojin dalam bahaya, tindakan ini justru mengalihkan perhatian Dojin yang kemudian ditendang oleh pencuri itu dan terlempar. Sebelum jatuh, Dojin menatap Eunhae mencoba memahami situasinya. Ketika dia jatuh, barulah dia menyadari apa yang terjadi, dan Eunhae menatapnya dengan ketakutan. Pencuri itu menjambak rambutnya, dan dengan marah mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia menghalangi jalannya lagi, dia akan membunuhnya. Dojin bangkit berpegangan pada dinding dan bertanya pada pencuri itu apa yang dia pikir sedang dia lakukan.
Pencuri itu kemudian berkata ini salah pria tampan itu karena ikut campur di mana dia tidak seharusnya dan menyuruhnya untuk menyingkir. Sambil mengancam Eun-hye dengan pisau di lehernya, dia menatap pria itu dengan amarah di matanya lalu pencuri itu berbicara lagi. Menyuruh Dojin untuk minggir atau dia akan membunuh Eun-hye yang sangat tegang dengan situasi tersebut dan mencoba mengingat-ingat. Apakah suaminya pernah memberitahunya sesuatu tentang ini? Matanya mulai berkaca-kaca berpikir bahwa dia mungkin telah menempatkan Dojin dalam bahaya. Karena ini salahnya sudah menangkap, pria itu dia mulai khawatir karena masa lalu sedang berubah akibat ulahnya. Dojin mulai mendekati pencuri itu yang dengan cepat bertanya apakah menurutnya dia tidak punya keberanian untuk membunuhnya. Dalam benaknya Eun-hye menyadari bahwa selain mengubah masa lalu, dia juga mengubahnya menjadi masa depan yang lebih buruk. Dojin menatap pria itu dengan sorot mata yang luar biasa dingin dan pria itu kembali menegaskan bahwa jika Dojin tidak menyingkir, gadis itu akan mati karenanya. Eun-hye kemudian panik tidak mau mati lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dia menatap Dojin dengan putus asa air mata memenuhi matanya. Dojin kemudian tersenyum pada pria itu tapi tetap mempertahankan tatapan dinginnya. Menyuruh pencuri itu untuk terus maju dan membunuh Eun-hye. Mendengar ini dia panik dan mulai menangis karena takut mati. Dojin menatap pencuri itu dengan pandangan menghina dan berkata dia tidak peduli jika pria itu membunuhnya atau tidak setelah mendengar kata-kata ini dari suaminya. Yang dia kira begitu baik hati, dia mulai gemetar putus asa bertanya-tanya apakah ini benar-benar Dojin yang ia kenal. Sambil terus mendekati si pencuri Dojin, lanjut berbicara menyatakan bahwa bagi pria itu ceritanya akan berbeda. Karena dia pasti akan tertangkap apapun yang dilakukannya, dan dia ragu apakah dia benar-benar akan membunuh seseorang hanya demi sebuah tas. Sementara itu, pria dan wanita yang masih mengawasi situasi kemungkinan besar menelepon polisi dan mulai melaporkan apa yang terjadi. Dojin yang masih menatap si pencuri hanya mengatakan bahwa itu tidak sepadan. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika pencuri itu punya otak, dia tidak akan melakukan apa yang sedang dilakukannya. Pria itu kemudian tersenyum dan bertanya siapa bilang dia akan tertangkap. Dia lalu mendorong Eun-hye ke dalam pelukan pria tampan itu. Dia tersandung karena dorongan itu, dan Dojin menangkapnya agar tidak jatuh. Dia kemudian meminta maaf, padanya terlihat agak sedih. Pencuri itu kabur dan mengancam pria itu, yang sedang menelepon polisi menyuruhnya menyingkir dan Dojin berlari mengejarnya. Eun-hye yang terlihat kaget bertekad untuk tidak membiarkannya mengejar pencuri itu karena takut akan apa yang mungkin terjadi. Dia berteriak agar Dojin berhenti mengejar pria itu. Eun-hye yang tadinya memakai masker melepaskannya agar teriakannya tidak teredam dan memohon padanya untuk tidak mengejar pencuri itu. Dojin berhenti berlari saat mendengar gadis itu memanggil namanya dengan putus asa. Dia menangkap maskernya sambil menangis, memohon agar dia tidak pergi. Dojin kemudian menoleh ke belakang bingung dan terkejut pada saat yang bersamaan. Bagaimana bisa gadis itu tahu namanya padahal dia tidak pernah memberitahunya kembali ke tempat kejadian perkara awal polisi tiba dan melaporkan apa yang terjadi? Mengatakan mereka akan memberitahu jika sudah menemukan pelakunya. Salah satu petugas memberikan buku catatan kepada Eun-hye dan memintanya untuk menuliskan informasi kontaknya karena ini bukan pencurian biasa. Sementara itu kakak Dojin mengomel padanya karena membiarkan pencuri itu kabur. Eun-hye melihat pemandangan itu dan merasa bersyukur dalam hati. Karena Dojin tidak menjelaskan mengapa dia tidak mengejar pencuri itu sebab mereka bisa mengira dia adalah kaki tangannya. Oleh karena itu dia bertanya-tanya apa yang akan dia katakan pada Dojin saat pria itu bertanya mengapa dia menghentikannya. Dia lalu membayangkan adegan di mana dia berkata bahwa dia bisa meramal masa depan dan mereka akan menikah dalam 2 tahun. Membuat Dojin sangat kebingungan. Dia membayangkan alasan konyol lainnya, yaitu nama pria itu tertulis di wajahnya. Masih memikirkan alasan dia mempertimbangkan untuk mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama, dan mengikutinya untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya. Dia pikir lebih baik terlihat aneh daripada dianggap penguntit. Dojin membuyarkan lamunannya, dengan melambaikan tangan di depan wajahnya yang sedikit mengejutkannya. Sedikit terkejut, dia bertanya apa yang baru saja Dojin katakan. Karena dia sedang melamun, saat mengantarnya pulang Dojin meminta maaf atas apa yang dia lakukan padanya tadi, mengatakan bahwa dia pasti ketakutan. Dalam hatinya dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia lebih merasa kecewa daripada takut. Sambil menatapnya, dia sedikit mengepalkan tangannya dan berkata dia tahu apa yang dilakukan pria itu disengaja. Dan itu bukan salahnya. Dalam benaknya dia berkata itu tidak terlalu penting, lagi pula mereka juga tidak pacaran. Selama percakapan ini dia menyebut nama Dojin lagi dan Dojin kemudian menatapnya dan berkata dia sudah memikirkan hal itu sejak mereka bertemu. Dia belum pernah menyebutkan namanya jadi bagaimana gadis itu bisa tahu dan mengapa dia menghentikannya mengejar pencuri itu. Dia kemudian berhenti berjalan membuat gadis itu juga berhenti dan bertanya apakah dia mengenalnya. Dojin pun terkejut. Bukan hanya tidak menyangkal mengenalnya dia bahkan bilang,
sudah mengenalnya sebelum mereka bertemu. Eun-hee lalu memutuskan untuk bilang kalau dia melihatnya dalam mimpi, dan berpikir dalam hati kalau pria itu percaya dia bisa tetap dekat dan melindunginya. Dia melanjutkan, mengatakan dia mendapat mimpi ramalan di mana pria itu terbunuh, dan itulah kenapa dia menghentikannya karena takut pria itu terluka. Dojin yang bingung menatapnya dan bertanya apa yang baru saja dia katakan kalau dia melihatnya dalam mimpi. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya masih bingung dengan situasinya, Dojin menatapnya, dan terus bertanya tentang waktu sebelum mereka bertemu dan dia membenarkannya. Dojin bertanya apakah dia mengikutinya karena takut dia akan mati. Seperti dalam mimpinya. Eun-hee yang senang karena sepertinya pria itu percaya mengiyakan. Tapi kemudian dia sadar apa yang baru saja dia konfirmasi. Dan mulai berkeringat gugup saat Dojin terus berbicara. Dia menyebutkan bahwa di klinik tempatnya bekerja, mereka tidak sering melihat anak muda dan wanita itu berpakaian mencurigakan serta memakai gips di kakinya. Jadi tentu saja dia mengenalinya. Eun-hee yang memikirkan apa yang mungkin pria itu pikirkan dan takut ditangkap. Mulai meminta maaf dan berkata dia tidak punya niat buruk melakukan itu. Dojin tersenyum padanya dan meminta ponselnya. Eun-hee terlihat sedikit tegang dan bertanya kenapa dia menginginkan ponselnya. Dojin lalu berkata kalau dia tidak bisa terus mengikutinya diam-diam. Dengan senang Eun-hee memberikan ponselnya dan bertanya apakah pria itu percaya padanya. Dia lalu berkata untuk saat ini dia percaya. Tampak benar-benar percaya padanya. Dojin bertanya apakah mimpinya biasanya menjadi kenyataan. Eun-hee berkata seringkali begitu. Dia melanjutkan pertanyaannya dan bertanya apakah dia pernah mencegah sesuatu terjadi. Dengan cemas dia menjawab iya. Dojin menelepon nomornya sendiri untuk menyimpannya di ponsel Eun-hee dan menyuruhnya untuk menelepon kapanpun dia khawatir tentangnya. Dia mengembalikan ponselnya dan berkata bahwa mulai saat itu dia akan menghubunginya setiap hari. Lalu dia mengambil kembali ponselnya sedikit malu dan menahannya di dekat dagu wanita itu. Saat Dojin mulai berjalan lagi, Eun-hee bilang dia akan naik taksi di dekat sini. Pria tampan itu lalu bertanya kemana dia akan pergi, dan menawarkan untuk mengantarnya. Eun-hee kemudian menarik perhatiannya dan memberinya payung, sambil berkata nanti akan hujan. Dia tidak cukup bodoh untuk berdebat dengan seseorang yang mengaku bisa meramal masa depan, jadi dia mengambil payung itu. Kemudian kita melihat Eun-hee duduk di kursi restoran. Dengan cangkir di depannya tampak sedih karena seseorang tidak menepati janji. Dia lalu melihat pesan di ponselnya. Melihat pria itu berkata akan sedikit terlambat. Sambil memandang keluar jendela restoran, dia mulai menikmati hujan yang turun di luar. Merasa sedikit sedih karena dibuat menunggu, dia melangkah keluar dari restoran dan menghela napas karena tidak bisa berlari dengan kaki yang digips. Dan sadar dia akan basah kuyup. Dia lalu menaruh tangannya di atas kepala dalam upaya sia-sia agar tidak terlalu basah, dan berjalan menyusuri jalanan berniat pulang. Di depannya berdiri Dojin dengan payung, memperhatikannya berjalan ke arahnya tanpa menyadari kehadirannya. Saat wanita itu melewatinya, dia meraih pergelangan tangannya untuk menghentikannya, dan wanita itu menatapnya dengan kaget. Dojin memposisikan payung untuk menaungi mereka berdua dan dengan raut sedih meminta maaf karena telah membuatnya menunggu. Dia tersenyum dan berkata dia senang pria itu datang. Pria itu lalu mengarahkan payung lebih ke arahnya agar dia tidak semakin basah. Hyun-hee mendorong payungnya sedikit ke arah Dojin dan dengan lembut mengelus kepalanya sambil berkata dia akan masuk angin. Dia diam-diam memanggil namanya dan menggeser payung itu kembali untuk melindunginya lagi, membuatnya sedikit tersipu. Dia kemudian menatapnya dan berkata kalau Dojin basah kuyup dan menawarinya untuk mendekat agar mereka berdua tidak kehujanan. Dojin teringat saat sebelumnya dia memberinya payung dan memikirkannya karena tidak ada yang menyebutkan kalau hari itu akan hujan. Hujan turun semakin deras. Dojin menatap ke langit dan berkata kalau dia memang benar soal hujan itu. Dia kemudian bergerak sedikit lebih dekat padanya dan bertanya apakah dia melihat dalam mimpinya kalau hari itu akan hujan. Eun-hee mulai berpikir dalam hati bahwa dia tidak tahu kalau kembali ke momen saat bertemu dengannya mungkin adalah anugerah terakhir dari Tuhan untuknya. Dojin mencoba untuk sedikit menjauh, tetapi dihentikan oleh Eun-hee yang menariknya lebih dekat sambil berkata kalau dia basah kuyup. Menatapnya dengan tatapan penuh cinta di momen yang sempurna untuk sebuah ciuman, dia berpikir dalam hati bahwa mereka tak terelakkan. Eun-hee tiba di rumah di tengah malam yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari jendela kamarnya. Dia sedang memasukkan beberapa barang ke dalam kardus-kardus besar, lalu dia mengambil kalender dari mejanya mungkin untuk ikut dikemas. Tapi sebelum menyimpannya, dia menatap kalender itu dengan senyum manis dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia senang telah bertemu Dojin hari itu. Dia teringat perkataan Dojin kepada pencuri yang mengancam akan membunuhnya. Dan berpikir bahwa dia bukan Dojin yang sama yang diingatnya, tapi dia tahu kalau Dojin adalah orang baik. Lalu dia mendengar ponselnya bergetar. Ponsel itu ada di atas salah satu kardus, yang sedang dia rapikan itu adalah nomor tak dikenal, tapi ponselnya berada di atas sebuah koran. Koran itu menunjukkan nomor telepon seorang mantan polisi yang sekarang menjadi detektif dan ternyata itu adalah nomor yang sama.
Di bagian lain kota terlihat sebuah mobil abu-abu yang tampak seperti Honda CR-V generasi lama mungkin dari tahun 2007. Di dalamnya Dojin sedang menelepon seseorang meminta bantuan. Dia berbicara dengan serius kepada orang di seberang telepon dan bertanya apakah mereka bisa menemukan seseorang untuknya. Dia akan memberikan detailnya besok. Ketika orang itu setuju, dia tersenyum menawan dan berterima kasih padanya setelah menutup telepon. Dojin melihat ke kursi di sebelahnya di mana payung basah meneteskan air. Dia teringat Eun-hee yang berbicara tentang mimpinya. Mimpi di mana dia dibunuh. Dia terus menatap payung itu sambil mengetuk-netukkan jarinya di setir. Dia membayangkan adegan dirinya terbunuh dan berpikir itu omong kosong karena seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya. Keesokan harinya saat matahari mulai terbenam kita melihat beberapa rumah di dekat pepohonan. Kita juga melihat rumah sakit tempat Dojin bekerja. Bin-hai sedang duduk di bangku dekat tempat itu dengan kepala tertunduk. Dia sepertinya tidur sebentar dengan tangan terlipat mungkin karena kedinginan. Ketika seseorang berdiri di depannya dan meletakkan tangan di bangku tempatnya duduk, dia akhirnya menyadarinya. Dia membuka matanya dan berkedip beberapa kali tanpa melihat orang itu seperti yang kita duga tangan itu milik Dojin. Dojin menatapnya sejenak dan dia bertanya apakah Dojin baru saja selesai bekerja. Pria tampan itu kemudian memandangnya. Tampak tidak percaya. Dia bertanya apakah caranya untuk melindungi Dojin adalah dengan mengikutinya terus untuk memastikan dia pulang dengan selamat setiap waktu. Dia mengangkat tangannya dari bangku dan berkata kalau dia bisa meneleponnya saja jika khawatir Dojin lalu duduk di sebelahnya. Menjelaskan kalau ini adalah hari ketiga berturut-turut dia melakukannya dan dia menjawab kalau dia harus melihat sendiri kalau pria itu aman. Dojin yang penuh perhatian menundukkan kepalanya dan bertanya kenapa dia mau seribet ini untuk seseorang yang hanya dia lihat sekali dalam mimpi. Mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakannya, Eun-hee menjawab sambil membuang muka seolah-olah berpikir. Dia kemudian teringat saat mereka menikah. Memberitahunya kalau mimpi di mana ada dirinya itu sangat indah sampai-sampai dia tidak mau bangun bingung dengan apa yang dikatakannya. Dojin berkata dia pikir dalam mimpinya pria itu meninggal dan setelah mendengar ini, Eun-hee panik mencoba mengklarifikasi. Mengatakan kalau dia tidak hanya bermimpi tentang kematiannya, dia menggerakkan tangannya sedikit lebih dekat ke Dojin dan mencoba menjelaskan maksudnya. Saat Eun-hee bilang kalau Dojin spesial baginya, dia tampak terkejut dengan pengakuannya. Merasa terganggu, Eun-hee mengalihkan pandangannya dari Dojin. Fokus pada sesuatu di depannya, dan berkata kalau terjadi sesuatu pada Dojin, dia akan menyalahkan dirinya sendiri selamanya. Dan itulah betapa berartinya Dojin baginya. Terkejut dengan apa yang dia katakan, Dojin menatap Eun-hee. Dengan kilau tertentu di matanya, Eun-hee kemudian tersenyum pada Dojin dan berterima kasih karena telah mempercayai mimpinya yang konyol. Dan membiarkannya mencoba melindunginya. Tampak sedih, dia berkata mulai menyesal telah mengizinkannya saat Eun-hee bilang ingin melindunginya. Dia tidak tahu kalau itu yang ada di pikirannya. Dia lalu menatapnya dengan tatapan menghakimi, dan Eun-hee berkata, mungkin nanti dia akan merindukannya. Dia kemudian sambil mengambil kaleng soda dari sakunya dan mengocoknya diam-diam memberitahu Dojin. Kalau ini akan menjadi kali terakhir, dia akan menemuinya. Dalam benaknya dia berpikir tidak tahu apakah ini akan berhasil. Mungkin mempertimbangkan ide briliannya untuk mengocok soda itu, dia menutup matanya dan mulai membuka kaleng soda. Dengan wajahnya tepat di atasnya berkata pada diri sendiri, kalau mengetahui betapa tegangnya Dojin, ini adalah kesempatan terbaiknya saat dia membuka kaleng soda itu. Soda itu menyemprot ke seluruh wajahnya mengejutkan Dojin yang ada di sebelahnya. Dia dengan cepat meletakkan tangannya di atas kaleng itu. Untuk menghentikannya, menyemprotkan soda ke wajah Eun-hee dan bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja dan apakah itu masuk ke matanya. Yang dijawab Eun-hee yang basah kuyup karena soda kalau dia baik-baik saja di rumah Dojin. Eun-hee bersandar di pintu kamar mandi. Pantulannya terlihat di cermin. Dia membuat gestur bahagia karena rencananya berhasil dan tersenyum tipis menunjukkan bagian luar rumah. Kita bisa lihat kalau hari sudah malam dan kita yakin kalau Eun-hee ada di rumah Dojin dengan pikirannya. Mengatakan kalau rencananya berhasil seperti sihir, Dojin mengetuk pintu kamar mandi berniat untuk berbicara dengan Eun-hee. Mengatakan kalau dia akan meninggalkan beberapa pakaian di depan pintu, tapi berpikir celananya tidak akan pas dan dia mungkin merasa tidak nyaman dalam perjalanan pulang. Eun-hee sedikit bingung mendengar bagian tentang pulang ke rumah karena itu mungkin tidak ada dalam rencananya. Dojin lalu bertanya apakah celananya sangat basah karena jika tidak dia bisa mengeringkannya dengan pengering rambut di lacinya. Eun-hee dengan cepat melemparkan celananya yang terlipat di samping wastafel ke dalamnya. Mencucinya dan berkata kalau dia sudah mencucinya jadi tidak bisa dikeringkan dengan pengering rambut. Mendengar ini, Dojin meninggalkan pakaian yang dibawanya untuk Eun-hee di luar kamar mandi dan berkata dia bisa memakainya untuk sementara. Tapi dia akan lihat apakah bisa menemukan yang lain. Eun-hee kemudian membuka pintu kamar mandi sedikit untuk berbicara dengan Dojin. Dengan tatapan jahil dia bertanya pada Dojin apakah dia keberatan jika dia tidur di sana karena bus akan segera berhenti beroperasi. Dojin menoleh melihatnya hanya mengenakan handuk dan bertanya, apakah dia ingin tidur di sana, kemudian menatap ke depan tampak tegang dan berkata, tidak apa-apa, tetapi kebahagiaan itu singkat. Sementara dia merayakannya di dalam hati, dia berkata akan mencari tempat untuk tidur. Saat dia berjalan menjauh, dia bertanya apa maksudnya dengan itu. Dia
kemudian berkata ada banyak motel di sekitar dan dia akan tinggal di salah satunya. Sementara dia tidur di apartemennya, dia melihatnya berjalan menjauh dan berpikir tidak ada gunanya dia tidur di sana. Jika dia tidak ada di sana bertekad untuk tidur bersamanya, dia membuka pintu kamar mandi dengan tiba-tiba membuatnya menoleh dan dia berkata, dia akan merasa sangat buruk jika dia pergi karena dirinya. Dojin cepat-cepat membelakangi saat dia berjalan ke arahnya berkata bahwa dia bisa tidur di sofa atau bahkan di lantai. Dalam momen kelemahan, Dojin akhirnya menatapnya dan dia berkata dia tidak akan mengganggunya. Dia semakin mendekat ke Dojin, memegang bajunya, membuatnya tersipu dan mencoba menjauh. Dojin kemudian menyilangkan tangannya di depan dadanya. Sehingga dia tidak bisa mendekatinya lagi karena menjadi pembunuh adalah satu hal tetapi memanfaatkan situasi adalah hal lain. Dia kemudian menatapnya dengan wajah tanpa malu dan bertanya, apakah dia akan tinggal di sana? Bersamanya pria tampan itu mencoba menjauh darinya. Melangkah mundur tetapi terpaksa berhenti ketika kakinya menabrak sofa dan memberitahunya untuk berpakaian terlebih dahulu. Tetapi dia berpura-pura tidak mendengar dan terus mendekat. Dia kemudian mendorongnya ke sofa dengan paksa. Dengan tindakan ini, mereka jatuh bersama dengan dia di atasnya, membuatnya terkejut posisi. Mereka jatuh membuat tubuh Yeonwi menekan lengan Dojin, yang masih disilangkan di dadanya. Dia kemudian menutup matanya dengan erat, memalingkan wajahnya ke samping, dan bertanya apakah dia bisa turun darinya. Jelas tidak nyaman dengan situasi yang dihadapinya. Yunhee kemudian menampar sofa di samping wajahnya, membuatnya melihat ke arahnya. Wajahnya merah seperti tomat, dan dia berkata, dia akan turun. Hanya ketika dia menjawabnya, dia mengangkat sedikit tubuhnya tetapi tetap di atasnya, dan memintanya untuk mengatakan bahwa mereka akan tidur bersama di apartemen. Dengan malu-malu dan gagap, Dojin berkata dia akan tidur di sana bersamanya, tetapi menghindari kontak mata. Ketakutan dia mengonfirmasi lagi bahwa dia akan tinggal di sana. Tetapi memintanya untuk mengenakan pakaiannya. Dia kemudian tersenyum padanya. Dan saat dia turun darinya, dia berkata bahwa dia bisa tidur di kamarnya seperti biasa. Dan dia akan tidur di ruang tamu. Dojin berkata, dia akan tidur di ruang tamu, tetapi terkejut ketika handuknya tampak akan jatuh. Dengan cepat dia menutup matanya dengan tangan terlalu cepat untuk mengukur kekuatan yang digunakannya. Dunhaim melihatnya. Khawatir tentang kekuatan yang digunakannya untuk menutup matanya agar tidak melihat apapun jika handuk itu jatuh, dia mencoba kembali ke atasnya. Bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia kemudian berkata ya, hampir memohon padanya untuk cepat-cepat turun darinya. Dia segera turun meminta maaf, dan berkata dia akan mengenakan pakaian di tinggi, berlari ke kamar mandi, untuk cepat-cepat berpakaian, meninggalkan Dojin tersipu seperti tomat. Malam itu ruang tamu apartemen hanya diterangi oleh lampu di dekat sofa, terbaring di sofa. Mengayunkan kakinya kita melihat Eunhee yang terbungkus. Dia memeluk bantal, terlihat bahagia saat dia mengingat bahwa di awal hubungan mereka dia sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak bisa menatap Dojin di mata. Mengingat adegan sebelumnya di mana dia mati malu, dia merasa itu menggemaskan melihatnya di saat dia begitu polos. Dia tertawa kecil, berpikir dia ingin menikmati ini sebanyak mungkin. Kemudian ponselnya bergetar menandakan pesan baru. Dia mengambil ponselnya untuk memeriksa pesan, dan melihat itu adalah detektif yang bertanya apakah dia bisa mengonfirmasi jika salah satu pria di foto yang dia kirim adalah Min Hyuk Park. Dia lalu berhenti di sebuah foto, menatapnya dan melihat bahwa itu memang dia. Lalu dia duduk di sofa menatap pintu kamar Dojin dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia yang menahannya di sana. Karena itu adalah hari di mana Min Hyuk Park menghilang. Tapi dia masih tidak tahu bagaimana pria tampan itu bisa terlibat dengan Jong Il-moon, yang merupakan korban terakhir dari pembunuh Gunung Mewon. Jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari tahu bagaimana Min Hyuk menghilang, dan siapa orang yang membunuhnya. Dia menatap layar ponselnya sambil berpikir bagaimana cara melakukan itu. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Apa yang dilakukan polisi dalam situasi seperti ini di film? Setelah memikirkannya, dia berbaring dengan frustrasi, teringat bahwa dia biasanya tidak menonton acara semacam itu. Dia ingat bahwa mereka akan ditemukan dalam 7 tahun karena tanah longsor. Dan sampai hari dia terbunuh 2 tahun setelah tanah longsor itu. Mereka belum menemukan apapun tentang pelakunya saat itu. Kejahatan sudah terjadi beberapa waktu lalu, jadi tidak ada saksi atau bukti kejahatan. Tapi kali ini dia akan punya kesempatan untuk mencari tahu. Malam berikutnya Yumi pergi ke supermarket saat badai besar. Sambil melihat ponselnya, dia menemukan bahwa Min Hyuk tinggal di dekat kampusnya. Dia berpikir untuk memberitahu polisi. Tapi dia tidak punya bukti tentang apa yang terjadi dan tidak bisa mendatangi mereka. Sambil berkata dia bermimpi tentang seseorang yang menghilang. Lagi pula Min Hyuk bahkan tidak mengenalnya dan dia juga tidak bisa meminta mereka mencari orang asing. Dia terus memikirkan hal ini. Khawatir karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia lalu bergumam bahwa dia akan memeriksanya nanti ketika seorang pria mendekatinya. Pria itu meraih 2 sumpit dari atas bahunya. Membuatnya sadar. Dia berdiri di depan rak sumpit. Saat dia menatap pria itu untuk meminta maaf, dia terkejut melihat siapa pria itu.
Dia lalu berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun membuat Eun-hee tegang. Dia bertanya-tanya bagaimana pria itu bisa ada di sana saat itu. Dia melihat lagi foto Min Hyuk dan menoleh ke pria itu. Menyadari bahwa itu adalah orang yang sama. Dan, pria itu sedang menatapnya. Di luar hujan deras turun. Hanya 2 orang yang terlihat di jalan. Dengan 6 payung, Min Hyuk berjalan sendirian di jalan yang tampaknya sepi sementara Eun-hee mengikutinya diam-diam. Yakin bahwa dia benar-benar Min Hyuk Park. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin jika seharusnya dia menghilang sehari sebelumnya. Dia berkata pada dirinya sendiri kalau dia mengingat wajahnya dengan jelas karena dia sering melihat fotonya sesaat sebelum dia meninggal, sambil memperhatikannya dari jauh. Dia berpikir mungkin tanggalnya salah. Lagi pula itu terjadi 7 tahun yang lalu, kecuali kalau... Eun-hee menunduk. Tampak termenung memikirkan gagasan bahwa mungkin dia mengubah masa lalu lagi. Min Hyuk memasuki rumahnya dan menutup pintu. Setelah Min Hyuk masuk, dia menatap tempat itu dan melihat bahwa itu adalah alamat yang benar yang dikatakan detektif sebagai tempat tinggalnya. Dia berdiri di tengah hujan. Senang karena pria itu masih hidup. Tapi berpikir alasan dia tidak menghilang mungkin adalah karena dia menghentikan Dojin meninggalkan rumah sehari sebelumnya. Sambil memikirkan ini, dia menelepon Dojin. Hujan terus turun deras. Dia masih berdiri di tempat yang sama, tidak percaya dengan pikirannya sendiri, karena dia telah mengikuti Dojin selama 3 malam, untuk melihat apakah dia akan pergi. Yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Min Hyuk. Dia bertanya-tanya mengapa Dojin akan membunuhnya. Eun-hee mulai menangis. Mencoba percaya bahwa bukan Dojin yang membunuhnya dan terlebih lagi, bahwa dialah yang membuatnya kembali ke masa lalu, saat masih berdiri di tempat sepi itu. Seseorang mendekatinya tanpa dia sadari, memukulnya dengan sebatang besi saat Eun-hee jatuh ke tanah karena pukulan itu pria itu berdiri di sana. Menatapnya dengan batang besi di tangannya dia terbangun dengan bingung dan mengerjap beberapa kali. Sampai dia menyadari apa yang terjadi dia sadar, dia berada di sebuah ruangan yang hanya diterangi oleh jendela dengan tirai terbuka. Eun-hee dengan cepat duduk di tempat tidur, tempat dia terbaring tak sadarkan diri dia melihat ke spray. Dan menyadari bahwa pakaian yang dikenakannya tidak lagi sama seperti sebelumnya lalu dia menyadari di mana dia berada. Dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di rumah Dojin, saat dia meraba lehernya dia merasakan sakit yang tajam. Yang membuatnya cepat-cepat menarik tangannya menyadari bahwa itu bukan hanya mimpi dia meninggalkan kamar dan pergi ke ruang tamu Dojin, yang hanya diterangi oleh jendela dengan tirai terbuka saat dia mendekati sofa dia melihat Dojin tertidur di atasnya. Semakin dekat dia memperhatikan bahwa dia berkeringat dan gemetar mungkin sedang mimpi buruk. Dia berlutut di sampingnya bertanya-tanya apakah dia sedang tidak enak badan dia memutuskan untuk memeriksa apakah dia demam, dan mengulurkan tangannya untuk meletakkan di dahinya dia terbangun dengan kaget ketakutan oleh tindakannya. Dia mencengkeram lengannya dan berdiri dengan cepat membuatnya agak bingung dengan situasi itu. Dojin lalu mencengkeram leher Eun-hee dengan kedua tangannya dan membantingnya ke meja kopi di ruang tamunya. Kesulitan bernapas Eun-hee mencoba memanggil Dojin. Berharap dia menyadari kalau itu adalah dirinya dia lalu memperhatikan bahwa tangan Dojin diperban. Menandakan dia terluka ini membuatnya ingat bahwa sebelum dia pingsan pria yang memukulnya mencoba mengambil ponselnya. Dan dia mencakar tangan pria itu, sambil terbatuk karena kekurangan udara dan menangis. Dia terus bertanya-tanya mengapa tangan Dojin diperban. Mencoba untuk tidak percaya bahwa dialah yang memukulnya saat Dojin mengencangkan cengkeramannya di lehernya dia terlihat ketakutan. Berkeringat deras dan matanya mulai berkaca-kaca dalam upaya gagal untuk membebaskan diri. Eun-hee meronta di bawah Dojin. Hampir pingsan dan pandangannya mengabur dia melakukan upaya terakhir memintanya untuk berhenti dan meminta tolong. Terkejut Dojin dengan air mata di matanya, tampaknya akhirnya sadar apa yang sedang dilakukannya saat dia melepaskannya dia terengah-engah mencari udara. Menyingkirkan tangan Dojin dari lehernya yang secara jelas menunjukkan bekas cengkeramannya saat Dojin akhirnya menjauh darinya. Dia berbalik ke samping memegangi lehernya berusaha mengatur napas sementara Dojin menatapnya dengan tegang. Mencoba memahami apa yang terjadi Dojin menatapnya terengah-engah mencoba meminta maaf. Mengatakan dia masih setengah tidur saat melakukan itu padanya terlihat sangat khawatir dan takut dia mencoba mendekatinya bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi dia mundur menyuruhnya untuk menjauh dengan ketakutan. Eun-hee bertanya apa yang dia lakukan di sana dan apakah dia yang membawanya. Sementara dia menatapnya dengan penyesalan dia lalu mengepalkan tinjunya dan berkata dia menerima telepon lalu Eun-hee menatapnya dengan ketakutan saat dia melanjutkan. Mengatakan bahwa seseorang menemukannya tergeletak di tanah di tengah hujan dan menelepon nomornya yang ada di layar ponselnya dia. Kemudian mengambil ponselnya dari samping lampu dia menunjukkan padanya riwayat panggilan. Menunjuk ke panggilan yang dilakukannya dengan orang itu sementara Eun-hee memperhatikan dengan saksama. Menyadari bahwa panggilan itu dilakukan pada pukul 7.30 malam tepat saat dia diserang dia juga melihat ada panggilan yang dibuat dari ponselnya di sana. Tapi penyerangnya tidak mungkin meneleponnya tiba-tiba dan kenapa juga dia menyerangnya.
Eun-hui mengambil ponselnya untuk memeriksa riwayat panggilan dan Dojin, kemudian berkata dia membawanya ke rumahnya. Karena saat itu dia kelihatannya tidak terluka, dan dia bertanya apa yang terjadi tanpa menatap wajahnya. Eun-hui bertanya kenapa tangannya diperban. Dojin dengan cepat menyembunyikannya sambil berkata itu bukan hal yang serius sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Alasannya tentang tidak sengaja melukai dirinya sendiri, Eun-hui meraih tangannya dengan paksa dan berkata dia ingin melihat bagaimana dia terluka. Tapi dia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tangan Dojin memang berdarah tapi bukan di bagian yang dia lukai, pada orang yang menyerangnya. Terlihat sedih karena dia tidak mempercayainya. Dojin menarik kembali tangannya dan berkata, tidak apa-apa jika dia ingin melihat lukanya. Sambil melepas perban dia menjelaskan bahwa dia terjatuh, dan tangannya tergores pecahan kaca. Tidak percaya Eun-hui melihat bahwa tidak ada goresan di punggung tangannya. Jadi jelas bukan Dojin yang menyerangnya. Akan tetapi melihat lukanya Eun-hui, tidak ingat dia pernah terluka seperti itu sebelumnya dan bertanya-tanya mengapa masa lalu berubah lagi. Dojin yang terlihat sedih, berkata tangannya masih sakit membuat Eun-hui melepaskannya dan meminta maaf. Dojin menatapnya dengan cemas, dan menyadari lehernya berlumuran darah jadi dia mengulurkan tangan untuk membersihkannya tapi berhenti di tengah jalan. Dia menatap wajah Eun-hui dengan tegang. Mungkin tidak yakin harus berbuat apa. Dia kemudian menatap tangan Dojin dengan ekspresi sedih. Dojin mengusapkan jari telunjuknya di lehernya untuk membersihkan darahnya dan meminta maaf karena telah menakutinya. Dia mengangkat dagu Eun-hui dengan jarinya membuatnya mengangkat wajah dan menatap Dojin. Sambil menjelaskan bahwa dia menjadi sedikit sensitif saat sedang tidak enak badan dan dia kemudian memegang ibu jari Dojin di dekat wajahnya dan berkata tidak apa-apa. Dia bergerak sedikit lebih dekat menyandarkan dahinya di dada Dojin dan meminta untuk tetap dalam posisi itu sedikit lebih lama. Berpikir mungkin ini salahnya Dojin terluka karena dia menentang masa depan. Masih termenung dia berkata pada dirinya sendiri tapi dia tahu Dojin mengalami mimpi buruk setiap kali dia tidak enak badan. Tapi bahkan dengan mengetahui rasa sakitnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Setetes air mata jatuh saat dia memegang tangannya. Sekarang kita melihat sebuah pintu di tempat yang gelap dengan darah di anak tangga dan sebuah suara datang dari balik pintu. Seorang anak kecil kakinya berlumuran darah saat menaiki tangga kecil mencoba mencapai pintu itu, tapi ketika dia sampai di sana, dia melihat sesuatu yang mengejutkannya dan membuat jantungnya berdebar kencang karena takut. Sebuah suara kemudian memberitahu anak itu bahwa dia seharusnya bersembunyi dan bertanya kenapa dia keluar. Seorang pria berambut merah memberikan senyuman psikopat kepada anak itu dan suara itu berkata lagi bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Seorang wanita yang sedang diancam berteriak agar anak laki-laki itu menjauh. Dan pada titik ini kita tahu itu adalah Dojin dan wanita itu mungkin ibunya yang menyuruhnya untuk lari dengan cepat. Dojin menangis terseduh-seduh sambil bersembunyi di balik semak-semak sementara rumahnya terbakar di belakangnya. Setelah ini, kita melihat Dojin dengan ekspresi ketakutan saat dia tidur tersiksa oleh mimpi buruknya. Eun-hui tetap di sisinya menyeka keringatnya. Dengan khawatir, dia melihat tangan Dojin yang terluka yang terkepal erat takut lukanya akan terbuka kembali. Eun-hui menggenggam tangannya untuk mencoba menenangkannya. Dengan isyarat ini dia seolah memberitahunya bahwa semua baik-baik saja sambil menepuk-nepuk dadanya beberapa kali. Terengah-engah dan mungkin demam. Dojin memejamkan matanya tanpa terbangun dari mimpi buruknya di mana dia sendirian. Dia mendengar suaranya berkata tidak apa-apa. Dia merasakan tepukan lembut di kepalanya dari sebuah tangan boneka yang empuk. Dia melihat ke depan dan melihat boneka kelinci berwarna kekuningan bertanya apa yang dia lakukan di sana sendirian. Dia kemudian melihat kalau itu adalah seorang gadis kecil, yang kelihatannya sedikit lebih muda darinya memanggilnya untuk bermain bersamanya. Gadis kecil ini tidak lain adalah Eun-hee. Keesokan paginya cahaya matahari menerobos jendela kamar Dojin. Dia terbangun dengan matahari di wajahnya, dan hanya membuka sebelah matanya. Melihat ke bawah dan sadar sedang memegang tangan Eun-hee, dia pun melepaskannya sejenak. Tapi dia terkejut melihat Eun-hee memeluk lengannya sambil tidur di sampingnya. Dia pun sedikit terduduk, mengawasinya dengan kaget karena tidur bersamanya. Dojin lalu mengangkat tangannya dan menaruhnya di wajah Eun-hee. Mengelusnya lembut yang membuatnya tersenyum dalam tidur. Dia mengaguminya sejenak saat Eun-hee tidur, dan meletakkan tangan yang tadi mengelusnya di bantal tepat di atas kepalanya. Wajahnya sedikit memerah. Di bagian kota yang lain, di sebuah ruangan yang terlihat seperti kantor kita, melihat penyerang Eun-hee. Dia melihat foto Eun-hee dengan tangan yang tercakar olehnya pada malam kejadian itu. Kita melihat Dojin menggendong Eun-hee, sementara seorang pria yang lebih tua memayunginya. Pria itu lalu bertanya apa yang terjadi pada tangannya dan dia bilang itu hanya luka kecil, sambil menelepon ponselnya sendiri. Dojin memberitahu pria itu bahwa dia akan membutuhkannya sebagai saksi atas apa yang terjadi. Dia juga bilang tidak bisa menyeret Eun-hee ke dalam masalah ini dari tempat yang lebih tinggi.
Pria yang menyerang Eun-hee bisa melihat mereka dengan jelas. Sementara Dojin berkata lebih aman untuk memberitahunya kalau dia sudah ditandai daripada menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pria yang menyerangnya dan kini berada di kantor itu mengambil foto Eun-hee yang mungkin dia ambil saat Eun-hee pingsan. Dia lalu tersenyum pada foto yang diambilnya dan berkata dia tidak akan jatuh sendirian sambil melihat ke sebuah kertas. Kita melihat itu adalah kupon dari sebuah restoran yang hanya bisa digunakan di Korea. Keesokan harinya, kita melihat Eun-hee mengetuk jendela mobil hitam. Saat orang di dalamnya membuka jendela, dia menatap pria itu dan bertanya apakah dia selalu menemui kliennya secara pribadi seperti itu. Pria menawan itu menguap dan bilang dia hanya melakukannya sesekali. Karena dia dan sekretarisnya melakukan jenis pekerjaan yang berbeda. Dia menatap Eun-hee dengan ekspresi bosan dan bertanya, apakah Eun-hee tidak memintanya untuk mengikuti pria itu secara diam-diam? Dan Eun-hee yang sedikit tegang pun mengonfirmasi. Dia mendengarkan detektif itu menyuruhnya masuk mobil agar tidak ada yang mendengar mereka. Eun-hee bilang mobilnya akan segera datang jadi dia tidak akan masuk. Dia hanya akan mengambil apa yang sudah dikumpulkan detektif itu sejauh ini. Pria itu lalu menatapnya membuat Eun-hee agak bingung. Dia mengambil sebuah amplop, melihatnya dan bertanya apakah Eun-hee tahu kalau dia mantan polisi sebelum mempekerjakannya. Eun-hee mengonfirmasi dan berkata dia melihatnya di koran. Detektif itu lalu menarik amplop itu darinya dan bilang dia tidak melakukan ini hanya demi uang. Dan bertanya kenapa Eun-hee mengikuti pria itu. Dia menatapnya serius dan berkata dia rasa tidak perlu memberikan informasi itu padanya. Pria itu, dengan tampang bosan, berkata kalau pria yang diikuti itu pasti penting baginya. Karena dia menghabiskan begitu banyak uang untuk menemukannya. Eun-hee lalu bilang ini hanya soal uang baginya dan si detektif tidak perlu khawatir. Dia menyelesaikan kalimatnya dengan berkata kalau dia punya banyak uang. Membuat detektif itu terkejut dan tampak bengong mendengarnya. Detektif itu sambil mencari sesuatu mengatakan kalau dia sangat naif karena berbahaya jika bepergian sendirian. Mengatakan hal-hal seperti itu kepada sembarang orang seperti yang dia lakukan. Dia menambahkan bahwa gadis itu tidak tahu ada berapa banyak penipu di luar sana. Dan dia mungkin tidak tahu. Sudah stres dengan pria itu, Yun-hai berkata jika dia tidak mau mengerjakan tugasnya katakan saja. Bukannya membicarakan hal-hal itu, pria itu menstaples kartunya ke amplop dan menyuruhnya untuk santai. Karena dia hanya mengatakan hal-hal ini karena dia mengkhawatirkannya. Dia kemudian menyerahkan amplop itu dan berkata, itu nomor pribadinya dan menyuruhnya untuk menyimpannya di ponsel setelah mengatakan dia akan mengurus kasusnya. Saat dia mengambil amplop itu, si perayu mengatakan dia pasti sudah tahu beberapa hal yang ditemukannya. Tapi dia harus membacanya dengan teliti. Dia kemudian menatap amplop itu sejenak setelah perkataan pria itu. Di kampus pada malam hari, Eun-hee berbicara dengan seseorang yang sepertinya adalah dosennya sambil meminta maaf atas ketidakhadirannya, dan mengatakan dia akan mempresentasikan tugasnya. Wanita itu kemudian menyuruh Eun-hee untuk menghapus nama seorang laki-laki yang tidak mengerjakan apa-apa di proyek itu dan jangan biarkan dia lolos begitu saja seperti 3 kali sebelumnya. Jalan itu tampak sepi dengan tidak banyak lalu lintas. Sambil berjalan di jalan, Yumi menelepon seseorang dan berkata pada dirinya sendiri, menyenangkan bisa kembali ke kampusnya. Dia tidak pernah bisa bersenang-senang sebelumnya karena dia khawatir. Terlalu memikirkan apa yang akan ayahnya pikirkan tentangnya. Saat dia berjalan, kita melihat seorang pria yang agak mencurigakan di belakangnya. Mengingatkan kita pada penyerangnya dari malam sebelumnya. Ketika dia mungkin sadar sedang diikuti, dia berbalik untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Pria itu melihatnya berbalik ke arahnya, mencoba bersikap biasa saja dengan melihat ke arah lain dan kemudian dia berbalik lagi. Tidak melihat sesuatu yang aneh dan mulai berbicara di telepon dengan Dojin menanyakan apakah dia tadi meneleponnya. Lewat telepon, Dojin berkata dia ingin menemuinya sebentar dan bertanya di mana dia. Dia bilang dia ada di gerbang belakang kampusnya. Dan bertanya apakah dia ingin menemuinya sekarang. Dia bilang ya dan dia hanya butuh sebentar. Eun-hee berhenti berjalan dan bertanya di mana Dojin berada. Dia berbalik ke arah yang berlawanan dari tujuannya setelah mendengar Dojin ada di dekat situ. Dia kemudian berkata akan menunggunya di gerbang belakang. Dia melihat ke arah pria yang sepertinya mengikutinya masih sambil menelepon. Bertanya pada Dojin apakah dia sudah lama di sana dan apakah dia menunggunya. Dojin bilang dia ada di rumah temannya, yang lengannya terluka dan juga kuliah di sana jadi dia tinggal di dekat situ. Saat Yuni mendengarkannya, pria yang mengikutinya berjalan melewatinya. Melihat ke jalan yang sepi, dia bertanya pada Dojin apakah lengan temannya sudah membaik. Dojin menjawab ya, karena temannya tidak terluka parah. Saat Eun-hee berjalan, dia berkata dia pikir telah membuatnya menunggu selama beberapa jam, atau semacamnya. Lalu dia berhenti kaget dan bertanya apa yang dia anggap sebagai cedera serius hanya untuk memastikan dengan marah. Eun-hee mulai panik karena Dojin membutuhkan 10 jahitan di tangannya,
Dan dia bilang itu bukan masalah besar. Dia bertanya bagaimana dia bisa terluka seperti itu. Dia terus berbicara dan mengatakan dia tidak terlihat seperti tipe orang yang akan terluka seperti itu. Saat dia berbicara kita bisa melihat pria dari tadi agak jauh, masih menatapnya. Eunhye dengan cepat melihat ke belakang mungkin menyadari seseorang berjalan ke arahnya. Sambil menundukkan kepalanya pria itu mendekatinya membuatnya bertanya-tanya, kenapa dia datang ke arahnya lagi pria itu lalu mengangkat wajahnya. Dan memberinya senyuman yang menakutkan dia langsung bergidik dan mungkin karena dia diam di telepon. Dojin dengan cepat memanggil namanya Eunhye berbalik ke arah lain dan mulai berjalan cepat sambil bertanya pada Dojin di mana dia berada. Dan apakah dia sudah hampir sampai dia bilang dia ada di dekat taman dan bertanya apakah Dojin bisa menemuinya di sana ketakutan Eunhye. Melihat ke belakang untuk memeriksa apakah pria itu masih mengikutinya dan memberitahu Dojin bahwa dia pikir seseorang sedang mengikutinya karena terburu-buru Eunhye tersandung dan jatuh ke tanah. Sebelum bangun dia mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat dan membeku mungkin karena ketakutan. Eunhye tetap terpaku di tanah duduk gemetaran tanpa melihat ke belakang dia menyadari ada seseorang di belakangnya. Yang bertanya, apakah dia baik-baik saja mendengar suara itu Eunhye mulai menangis dan melihat ke belakang untuk melihat siapa orang itu adalah Dojin yang berlutut di hadapannya. Dan dengan cemas bertanya apakah pergelangan kakinya terkilir lagi dia lalu mendekatinya dan mengatakan pergelangan kakinya baik-baik saja dia hanya terkejut itu adalah Dojin. Dia melihat ke jalan di belakang Dojin dan memberitahunya bahwa dia pikir pria tadi mengikutinya bertanya-tanya kemana pria itu pergi dia mencari dengan tegang. Sementara Dojin terlihat serius dan termenung beberapa saat kemudian kita melihat sebuah apartemen dan Eunhye berkata bahwa ini adalah rumahnya. Dojin melihat tempat itu dengan terkejut dan bertanya apakah dia tinggal di sana sendirian dia membenarkan dan mengatakan mungkin akan segera pindah. Dia menatapnya dan berkata dia pikir Eunhye baru pindah minggu itu sambil melihat ke arah rumahnya. Eunhye mengatakan dia memang baru saja pindah dia teringat percakapan dengan teman-temannya di mana Eunhye memberitahu mereka bahwa dia akan tinggal sendirian. Salah satu temannya menatapnya bingung karena dia sudah menyarankan agar mereka tinggal bersama dan Eunhye menolaknya kemudian teman yang lain bertanya. Bukankah rumah orang tua Eunhye lebih dekat dengan kampus dia menjawab bahwa dia hanya ingin tinggal sendiri temannya lalu bertanya apakah dia sudah menemukan tempat tinggal. Karena pasti sulit untuk menemukan tempat di tengah semester Eunhye mengatakan dia sudah menemukannya. Menandatangani kontrak dan truk pindahan bahkan sudah tiba katanya. Tempat yang ditinggalinya bernama Villa Shinan dan berada di belakang kampus penyewa sebelumnya meninggalkan separuh barang-barangnya di sana. Jadi dia akan menyimpan beberapa barang yang masih bisa digunakan teman-temannya menatapnya dengan kaget mereka menatapnya sejenak. Membuat Eunhye bingung dengan situasinya seorang teman yang ada di hadapannya menatap gadis di sebelahnya. Dan bertanya apakah itu tempat yang sedang dia pikirkan gadis itu menjawab ya, membuat Eunhye semakin bingung. Mereka kemudian memberitahunya bahwa ada rumor tentang seorang wanita yang tinggal sendirian di sana telah menghilang kembali ke masa sekarang. Eunhye berpikir mungkin apartemen yang dia tinggali adalah milik wanita yang hilang itu dan memberitahu Dojin bahwa dia sedikit takut. Terlihat frustrasi Dojin menatap Eunhye yang sedang murung dan bertanya, apakah ada yang salah dia memberitahu Dojin bahwa dia mendengar beberapa rumor tentang tempat itu.